Alhamdulillah, sudah Bapak sudah dengar sendiri ya Pak. Jadi kita di sini benar-benar yaitu tadi yang saya bilang bahwa mungkin sepanjang umur hidup kita ini adalah hal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Jadi murni dari panitia clear, kita tidak menginginkan keuntungan duniawi. Intinya gitu lah ya. Rp1 pun jangan. Alhamdulillah ketemu orang-orang soleh semua, ketemu Pak Sadi, ketemu Pak Martono. Ini yang tadi Pak Gun bilang, ini jalan-jalan Allah gitu. Bapak-bapak, Pak Dede jago desain bikin ini, udah itu lillahi ta'ala. Apa dibayar sama panitia? Enggak Pak. Jadi semuanya. Tapi jelas tadi, ya kita juga nggak boleh merugikan Pak Sadi sama Pak Martono nih. Beliau udah ini terus panitia kok nggak tahu diri nih kayaknya. Saya kan ke Bogor juga kan pakai ongkos juga. Artinya itu tadi cost fee-nya tadi itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya perlu Pak Sagi, Pak Martono datang untuk ini, itu dihitung sesuai cost yang dia datang kemarin seperti itu. Itu hal yang wajar. Itu bukan keuntungan. Artinya itu memang haknya dia gitu. Itu yang memang harus. Ya kita jangan merugikan lagi juga. Gitu. Nggak, jadi clear ya Pak. Tidak ada yang mengambil margin Pak, insya Allah. Ini emang cuma kepengen masjid kita berdiri. Ya Pak, jadi nggak ada yang nggak perlu bapak-bapak curigai atau kayak gimana, enggak. Insya Allah. Nah untuk selanjutnya nanti tektokannya Pak Sagi, Pak Martono, Pak Yudi, Pak Gunadi sama Pak Nova, bendahara, ketua wakil, sama Pak Sagi sampai mangga. Kalau mau bikin grup sendiri silakan untuk koordinasi lebih lanjutnya mengenai peletakan pembangunannya. Terus sama ini bahwa kita sesuai timeline kita tanggal 22 Februari kita peletakan batu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita buka forum pada pagi hari ini, terlebih dahulu untuk menambah keberkahan, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan dan doa semoga apa yang menjadi cita-cita panitia semua menjadi terkabul insyaallah. Al-hadini wa billahi sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada Sabtu yang kondisi hari Ahad yang kondisi masih gerimis, kondisi yang membuat kita mager, ya Allah masih memudahkan kita untuk hadir dalam rangka memenuhi undangan panitia pembangunan masjid. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah Bapak dan Ibu semua menjadi catatan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak Agus Setiawan selaku penasehat pembina Yayasan Masjid Raya Segar City. Dalam hal ini juga beliau kita berikan amanah sebagai Ketua DKM Masjid Raya Segar City.
yang mengkomandoi atau mengarahkan kita untuk membangun peradaban di Masjid Raya Segara City. Kemudian tak lupa juga orang tua kita, ya, dalam hal ini Pak Gunadi yang luar biasa memberikan motivasinya kepada kita semua, yang beliau juga ikut bagian dalam rangka pembangunan Masjid Raya Segara City, sehingga Bapak dan Ibu menjadi terpanggil, menjadi termotivasi untuk memberikan kontribusi yang terbaiknya. Mudah-mudahan hadirnya beliau ini menjadikan sebuah, kalau kata Pak Agus, katalisator, ya, penyemangat buat kita semua untuk melakukan kebaikan. Dan yang tak lupa di sebelah saya ini yang luar biasa, Masya Allah, barakallah atas kesediaannya Pak Yudi yang kita tunjuk selaku panitia pembangunan Masjid Raya Segara City, yang alhamdulillah beliau berdomisili di klaster Galea, ya, yang kita berikan amanah. Semoga beliau tetap semangat, diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi nahoda kita nih kami pembangunan masjid di saat kita lemah, di saat kita lesu, atau di saat kita futur barangkali, untuk memberikan sebuah motivasi atau semangat kepada Bapak Ibu dan para jamaah sekalian. Beliau tidak ada terdepan. Ada beberapa hal yang akan kita coba bahas. Mungkin yang pertama tentang proses desain, ya, yang ini disiapkan oleh Pak Sadi. Nanti ada juga persiapan teknis pembangunan tahap 1 pada 3, ya. Mudah-mudahan Pak Martono sedang menuju kemari, ya Pak Gus, ya. Jauh-jauh dari Bogor, udah di Tol Sunter tadi. Kalau di sini nanti beliau sedikit banyak akan mencoba menjelaskan tentang mungkin RHB-nya, teknis tahap pertamanya. Alhamdulillah, waktu dan tempat. Untuk pembangunan masjid, insya Allah kita sama-sama bareng, Pak Kum, saya, Pak Agus, dan Pak Haji, dan semuanya, insya Allah kita berjalan bareng. Adapun pelaksanaan segala satunya, ya, nggak bisa saya sendiri, pasti dengan teman-teman juga. Selalu dengan teman-teman, apapun yang kita lakukan akan kita jalankan selalu dengan teman-teman. Kalau kita jalan sendiri, masa nggak mungkin, Pak. Dengan besar seperti ini sulit. Tapi kalau kita dengan bareng-bareng, kita dengan teman-teman semua berjalan, bisa. Takbir. Sebelumnya, bentar, saya mau pengumuman dulu, Bapak. Ini server ini nggak hidup nggak? Hidup nggak ada. Kalau bisa dihidupin. Saya mau kasih tahu itu, yang punya mobil BMW itu tolong parkirnya jangan di situ nih. Kalau dipindahin dulu ini udah 2 hari kan. Mobil siapa itu? Udah pindah itu. Bajunya di sini. Oh, ternyata mobil ketua yayasan. Itu pick-upnya nggak, Pak? Pick-upnya itu lagi Hilux lagi. Oh itu kelihatan tuh BMW hitam tuh. Tolong udah 2 hari tuh parkir di halaman masjid, ya. Tenang aja, parkir gratis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya ini kita semua dari awal kita mengawali semua bukan pribadi, tapi atas dasar hasrat keinginan kita sebagai seorang muslim, ya tentu hadirnya masjid di lingkungan kita sebagai penyeimbang kehidupan kita antara dunia dan akhirat. Kemarin saya sudah meminta Pak Denny untuk membuat surat izin ke HDP atas pembangunan masjid sekaligus proposal pembangunan, proposal CSR
Jadi kami tolong panitia nanti yang tanggal 22 Februari ketua direktur utama Damai Putra Group tolong diundang untuk menghadiri acara peletakan batu pertama. Mudah-mudahan dipermudah, amin. Insyaallah. Di Bapak Ibu rahimahumullah, tadi saya udah bilang bahwa kita bersurat itu tapi masih mampet di masalah pembangunan, masalah dana CSR-nya itu ya, yang diharapkan yang sudah tertuang di dalam surat-surat HDP kita lengkap semua. Surat-surat dari HDP ke kita, surat kita ke HDP itu lengkap. Nah ini di salah satu suratnya di nomor, saya reminder ya, nomor 35 MRSE 10 2023 di tahun 2023 bulan 10 kita sudah bikin surat berdasarkan notulensi di rapat tanggal 27 Februari 2023. Itu saya di Starbucks Harapan Indah. Saya, Bu Vita dan Pak Sudaryono. Mungkin surat ini sudah pernah saya share ya. Itu jelas banget surat. Jelas banget bahwa HDP sanggup akan membangun masjid dari dana CSR. Gitu. Tentu perwakilannya ketika itu ya Pak Sudaryono dan Ibu Vita. Tentu kan bukan atas dasar inisiasi pribadi mereka kan, tapi beliau adalah putusan instansi. Nah ini Pak, surat ini Pak yang tajam sekali HDP memang tajam gitu. Yang kedua CSR dari Bangkaam itu dari Qatar. Cuma begini permasalahannya, kalau dari Qatar itu kan modelnya per paket ya Pak. Cuma kita dikasih paket 500 meter persegi. Cuma 500 meter persegi ini benar-benar dalam bentuk meteran, bukan dalam bentuk duit. Nah ini gimana nih menggajinya nih? Gitu, karena mereka per meter mereka sama per meter mereka belum tentu sama. Per meter kita belum tentu sama. Per meter kita 5 juta. Per meter mereka mungkin cuma 2,5 juta gitu. Kalau terakhir kalau nggak salah sekitar 2,3 juta ya mungkin. Gitu. Nah, ini kan baik, tapi kan ini dana sayang, mau nggak, maksudnya gimana nih kerjasamanya gitu? Kan lumayan di 500 meter yang mereka juga entah jadi apa nanti kan kita. Pekan depan saya baru ketemuan sama Bangkaam, mudah-mudahan bisa realisasikan. Informasi selanjutnya Pak Martono sudah dekat ya, Insya Allah akan membersamai kita, dan alhamdulillah ada Pak Sagi, mungkin habis ini juga Pak Sagi akan berbicara ya masalah desain eksterior, atau mungkin kalau dari interior nih Pak Sagi, jadi kita bisa lihat nih 3 dimensinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama mungkin bagi yang bapak-bapak belum kenal, salam kenal Pak. Saya Pak, kebetulan tinggal di Tivolia Harapan Indah. Nah, latar belakang saya memang kebetulan tukang gambar. Jadi di mana-mana ya udah kalau ketemu ya kita gambar gitu Pak. Ya. Kebetulan nah ini saya langsung aja ke desain masjid. Kebetulan kita ada sedikit tantangan juga nih Pak. Lokasi tanah kita itu tidak kotak ya Pak. Lebih tidak beraturan. Kemudian kalau kita lihat arah kiblatnya sendiri pun juga agak serong lumayan agak jauh. Nah, saya coba otak-atik gambar ini kira-kira posisi yang tepat itu ada di mana. Kemarin kita sempat ada di sebelah kiri yang di ujung atas, tapi sepertinya untuk secara view, secara tangkapan dari jamaah, dari sirkulasi kendaraan, sirkulasi orang yang ke sana sepertinya tidak memungkinkan. Jadi kita olah, jadi ada di tengah Pak. Kita ada di tengah, kemudian diapit sama kanan kiri untuk parkir kendaraan. Untuk sementara kita ukuran masjid saya bikin lebih kotak. Jadi kenapa namanya kotak itu secara fungsi, secara dimensi, secara ini kita dapat semua. Nah
luasnya kurang lebih 23 kali 27, sudah termasuk fasad dan sirkulasinya. Jadi total kurang lebih lantai dasar itu sudah sekitar 620-an lah kurang lebih. Nah nanti di lantai 2 itu ada apa namanya, ada semacam mezanin lah. Kita sebutnya mezanin, bukan dua lantai yang full tapi mezanin. Kenapa? Karena kita bisa lihat void ke bawah, jadi ke arah apa namanya, tempat ibadah utamanya itu Pak Tanah Imam. Nah di sana di depannya pun kita ada bangunan penunjang. Itu nanti bangunan penunjang itu untuk ruang wudhu, kemudian apa namanya, toilet kita ada di sana Pak. Ini secara posisi, secara gambaran ini sebenarnya kita masih open. Saya belum memutuskan untuk final posisinya itu ada di situ. Jadi kalau misalkan ada bapak yang merasa kayaknya jangan di depan, kita geser agak ke samping atau kemana, itu juga masih open. Posisi menara pun kemarin sempat ada masukan untuk dipindah atau dijadikan satu bangunan. Nah, saya ada gambaran kemungkinan untuk di bangunan itu ada di depan sebelah kiri, jadi yang sebelah selatan. Di sebelah selatan, cuma kebetulan kita gambarannya sih belum jadi Pak. Saya soalnya kebetulan masih ada proses pertimbangan di strukturnya Pak. Nah nanti mungkin setelah saya ketemu dengan Pak Martono mungkin akan lebih memudahkan untuk diskusi masalah ini Pak. Soalnya pasti ketika kita ada bangunan yang lain strukturnya sudah rata, kemudian kita ada satu menara gitu, pasti perhitungan struktur bangunannya pasti akan berbeda. Nah itu bukan expert saya, tapi mungkin Pak Martono yang akan lebih expert di sana Pak. Nah itu gambarannya, jadi kita masih bisa otak-atik di sana Pak. Nah nanti kalau kita mau untuk peletakan batu pertama, kita nanti bisa di area yang bagian depan dulu Pak. Di sebelah mana? Kemungkinan di sekitar di Mindra. Nah di sekitar situ Pak. Di sini ya? Iya di depan. Di depan. Iya. Luar ke dalam? Di dalam. Dalam bangunan. Beradanya di fondasi. Bisa di sekitar antara dua posisi itu Pak. Di depan gitu. Jadi ya pasti depan imam gitu Pak. Depan imam. Iya. Nanti kita nggak di depan fondasi persis, tapi di antara dua fondasi. Di antara kedua fondasi. Berarti itu peletakan bebas. Peletakan bebas. Simbolik aja. Simbolik Pak. Jadi Berarti berikut sama menaranya Pak. menaranya nanti akan di depan. Akan di depan. Kita kasih kalau itu jalan ya. Ya, depan fondasi jalan. Masuk ke pembangunan. Yang itu Pak, yang nggak pintu masuk. Itu masuk Pak. Itu masuk Pak. Yang paling ujung tadi Pak. Itu. Enggak. Nah, ke sini. Ya, stop. Ini Pak ya? Kemungkinan di sini. Nah, cuma berarti pintu masuk kanan ya Pak? Iya, yang sebelah kanan, yang pintu masuk mobil. Jadi, jangan nanti saya Jangan diskusi ya. juga sama Pak Martono yang masalah tadi. Jadi karena di sini akan ada menara, otomatis kan secara struktur bangunannya akan agak berbeda. Fondasi. Dari ujung fondasi dan bawahnya dan segala macamnya Pak. Kenalkan nama saya Budian. Nama saya Muhammad Tolong, saya berasal dari Bogor ya. Basic kita sama-sama Pasagi, desain building desainnya gitu. Dan di sini saya untuk khusus untuk pembangunan masjid, memang saya sama Pasagi kemarin sepakat tidak memborong untuk pembangunan ini ya. Jadi memborong pembangunan ini nanti kita akan laksanakan sistemnya dengan cost and fee. NV itu maksudnya tenaga kita pihak panitia bisa membayarkan sendiri, lantas untuk material bisa membayarkan sendiri gitu ya. Nanti kita
dikasih fee saya sama Pak Sagi, mungkin kasih fee-nya itu hanya fee uang bensin pengawasan aja, tapi tidak mengambil keuntungan dari sini. Itu namanya fee. Untuk itu kemarin saya udah diminta Pak Agus kemarin datang ke kantor saya ke Bogor sana, dan saya menjanjikan untuk memberikan sumur ya Pak. Sumur itu nanti free dari kita, mau terserah mau jet pump atau yang 100 meter gitu. Nanti biayanya berapa? Kalau ada tim dari sini yang monggo, kalau nggak ada tim dari sini nanti saya bawakan tim dari tim saya gitu. Itu untuk sumur. Nah, saya juga menjanjikan sebelum ini saya kasih desain. Saya belum diajak ngobrol masalah hierarki dan macamnya. Saya insya Allah akan memberikan sumbangan 4 meter ya Pak ya. Sementara itu jadi untuk saya pribadi nanti 4 meter sama sumur gitu. Nah, itu mau dikembangkan ya boleh, atau nanti langsung ke pengerjaannya ya boleh. Jadi 4 meter itu misalkan 4 meter itu dianggarkan kan berarti 4 juta atau 5 juta, 5 juta berarti 5 kali 4 berarti 20 juta yang saya wajarkan nanti saya harus menguangkan atau nanti dikasihkan pas untuk ini berarti tenaga mengikuti dari saya misalkan gitu, itu sama bisa juga gitu. Nah, untuk masalah pembangunan Pak, ini kita ya terus terang saya Pak Sagi nanti saya belum ngobrol masalah teknis detail ya. Nah, tapi secara global kalau ada uang segitu ini bisa dilaksanakan gitu saja. Kalau 1 miliar ya tadi cuma 400 juta, kalau mau dimulai ya beda masalah buat perletakan pertama yang bisa jalan gitu. Karena masjid itu akan dapat sumbangan banyak kalau posisinya udah berjalan. Oh ya. Kalau belum berjalan nggak bakalan itu kecuali teman-teman dan panitia. Itu untuk masyarakat umum yang lewat itu nggak bakal nyumbang kalau belum ada kegiatan. Itu biasanya. Dan ini kita kemarin kita sempat ngobrol sama Pak Sagi, kemungkinannya akan pakai struktur baja. Jadi tapi untuk fondasi-fondasinya tetap fondasi beton biasa, atas di atasnya pakai struktur baja. Jadi kita sama Pak Sagi nanti saya jadi anak buahnya Pak Sagi. Gitu, jadi sesama kota tidak akan mendahului ya, pada intinya sama jadi kan nanti saya ikutin Pak Sagi aja, tekniknya seperti apa saya ikutin arahan. Ini sebenarnya tim saya juga tadi menuju ke sini tapi belum nyampe karena masih katanya. Ya untuk secara prinsipal mau dimulai kapan kita sudah oke Pak. Dan nanti misalkan ada kekurangan dikit-dikit nanti kan ada hitungannya. Ya. Nanti kita bisa PKP dikit-dikit nanti. Ya. Alhamdulillah. Jadi nanti pembangunan tetap berjalan, nanti kita lihat cash flow keuangan aja. Ya keuangannya di rekening ada 100 juta nih, butuhnya 10 orang misalkan gitu. Di rekening sekarang ada 10 juta nih, berarti orangnya dikurangi. Jadi nanti pas suatu saat pembangunan itu, tapi jangan sampai yang misalkan jadi tersendat gitu, itu nanti kita tidak punya utang ke material, tidak punya utang ke tenaga gitu. Jadi tidak ada beban ke manusia gitu. Karena ini jangan sampai nanti sifatnya ini untuk amal bareng-bareng, nanti perang bareng-bareng gitu. Gitu. Jadi nanti kita terbuka transparan, nanti biasanya setiap minggu itu ada rapat atau setiap 2 minggu ada rapat, nanti untuk rapat pengeluaran uang tenaga itu berapa sih, untuk pengeluaran material berapa, nah nanti kita laporkan per 2 minggu atau per 1 bulan nanti sesuai kesepakatan aja. Mungkin sementara gitu Pak. Jadi intinya kita support full. Kalau untuk pembangunan mau dilaksanakan kapan monggo saja. Pokoknya kalau uang berapapun bisa selesai insya Allah. Bisa berjalan dan bisa insya Allah pasti selesai. Mungkin dari kita sementara kita aja. Alhamdulillah sudah Bapak sudah dengar sendiri ya Pak. Jadi kita di sini benar-benar yaitu tadi yang saya bilang bahwa mungkin sepanjang umur hidup kita ini adalah hal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Jadi murni dari panitia clear, kita tidak menginginkan keuntungan duniawi. Intinya gitu ya. 1 rupiah pun Pak. Jangan. Alhamdulillah ketemu orang-orang soleh semua. Ketemu Pak Sagi, ketemu Pak Martono. Ini yang tadi Pak Gun bilang, nih jalan-jalan Allah gitu.
Bapak-bapak, Pak Dede jago desain bikin ini, udah itu lillahi ta'ala. Apa dibayar sama panitia? Enggak Pak, jadi semuanya. Tapi jelas tadi ya kita juga nggak boleh merugikan Pak Sagi sama Pak Martono nih. Beliau udah ini terus panitia kok nggak tahu diri nih kayaknya. Saya kan ke Bogor juga kan pakai ongkos sudah. Artinya itu tadi cost intinya tadi itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya perlu Pak Sagi, Pak Martono datang untuk ini, itu dihitung sesuai kos yang dia datang kemarin seperti itu. Itu hal yang wajar. Itu bukan keuntungan, artinya itu memang haknya dia gitu. Itu yang memang harus. Ya kita jangan merugikan lagi juga. Gitu. Nggak, jadi clear ya Pak, tidak ada yang mengambil margin Pak. Insya Allah ini emang cuma kepengen masjid kita berdiri. Ya Pak, jadi nggak perlu bapak-bapak curigai atau kayak gimana, enggak. Insya Allah. Nah untuk selanjutnya nanti tektokannya Pak Sagi, Pak Martono, Pak Yudi, Pak Gunadi sama Pak Nova, bendahara, ketua wakil, sama Pak Sagi sampai pangkat. Kalau mau bikin grup sendiri silakan untuk koordinasi lebih lanjutnya mengenai peletakan pembangunannya. Terus sama ini bahwa kita sesuai timeline kita tanggal 22 Februari kita peletakan batu pertama, Pak. Jadi kalau untuk masalah teknisnya Pak Martono sama Pak Sagi misalnya ada waktu mau ketemu Pak Martono butuh supir, nanti saya supirin, nggak masalah Pak. Maksudnya kita ketemu di mana nggak masalah. Saya waktunya luang, insya Allah Pak Sagi kapan pun butuh, Pak Martono kapan pun butuh, mau ketemuan kabarin saya biar saya fasilitasi. Saya fasilitasi pribadi gitu. Ya, Bapak, jadi insya Allah ini semua akan yang penting terus berjalan, terus berprogres gitu. Jadi itu clear semua ya Bapak. Jadi jangan mungkin nanti ada warga yang sangka ini benar-benar nih uangnya ini aku ya kita malah kalau bisa duit pribadi kita yang kita keluarin gitu. Jadi insya Allah yang ini semuanya sama, semua kita satu radar semua nih untuk pembangunan masjid kita. Nah, tadi kalau udah nyampe 400 kata Pak Martono bisa Pak sekali membangun, alhamdulillah. Jadi untuk selanjutnya silakan dari tim ini untuk meng-create acara tanggal 22 nanti bisa dibuat rapat lagi. Mungkin bisa ininya pin Pak Darul ya, Pak Darul ingin masukan untuk acara peletakan batu pertama. Jadi untuk menara tetap ada nanti setelah kalau semua yang dibutuhkan untuk ini udah berdiri gitu. Jadi kita fokus ke bangunan inti sama tadi bangunan penunjang. Ayo 12 meter itu udah mati. Kayu itu enak kayaknya. Kayu ya asin
buat itu buat operasional Kita berarti pembangunan langsung bikin pakai satelit, takutnya berubah titiknya. betul masuk. Tapi kalau misalkan udah bagus ya mendingan sekalian aja bisa lagi pam. Jadi bikin cetangannya dulu. Kalau cetan kan 3 hari 4 hari selesai. Kalau satelit kan apa sumur mah di sana dulu. Yang penting buat ngaduk. Beres kalau uangnya ada. 8 bulan ya. Saya bertahap. Kalau dari rencana yang tadi itu estimasi menurut Pak Martono berapa Pak? Uangnya 4-5 miliar cukup. ya 4 sampai 5 cukup. Tapi tanpa menara ya. Tanpa menara. Menaranya itu 2 miliar sendiri. Menaranya tahap 2 aja. Jadi gini Pak, kami pengennya sebenarnya efisiensi. Jadi kan kata Rasulullah kan nanti akhir zaman umat Islam itu bermewah-mewah masjid, tapi isinya kosong. Gitu nah. Artinya. Tapi yang kita belum akhir zaman sudah lama itu. Setuju Pak, setuju Pak. Saya siap juga Pak. Jadi bahan masjid. Maksud saya begini. Jadi efisiensinya ya kita intinya aja bahwa kita bangun masjid sesuai dengan ini gitu loh. Budget ada masjid yang budget sampai 15 miliar apa, menurut saya itu sebuah pemborosan lah. Maksud saya kita efisiensi ke 4-5 miliar udah jadi, ya alhamdulillah gitu. Jadi lebih ke efisiensinya itu. Kalau ada dana lebih, itu dana lebih ke pembangunan umat. Kalau untuk strukturnya baik itu mah 2 sampai maksimal 3 udah jadi semuanya itu. 2-3 Yang mahal itu kan nanti ukur-ukurannya, Oh, interiornya. itu dalamnya finishing ya. kalau saya Pak. Finishing. Boleh di itu Ya. jangan nggak terlalu banyak ukiran. Ya, itu nanti tergantung yang murah dan mahal tergantung macam gitu. Iya. Gambarnya Interiornya dia- ya Pak. Maksudnya di dalam nanti ya? Iya. Di desain nanti. Kalau untuk strukturnya mah paling 2 miliar udah selesai. Yang penting maupun interiornya, yang penting ada kita buat patungnya Pak Yudi di dalam. Oh ya, nanti foto dulu. Coba difoto dulu. Sama aja nyembah berhala dalam. Setan ketemu setan.